Oke, sekarang kita lanjut kembali ya. Maaf tadi agak terputus ya anak-anak. Nah, sekarang fokus lagi ke depan laptop atau depan handphone kalian atau HP ya. Nah, di sini yang kedua adalah industri kecil. Nah, di sini industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, kemudian ada mebel, meja, kursi, dan lemari. Nah, industri keramik, kerajinan anyaman dan tembikar. Nah, di sini Ibu menampilkan contoh industri kecil ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah kerajinan membuat lemari, kemudian ada juga membuat apa ini namanya? Seperti benda ya. Nah, ini adalah contoh dari usaha kerajinan mebel, kursi, meja, dan lemari ya. Nah, kemudian yang selanjutnya usaha di bagian perdagangan. Nah, di sini usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah yang kecil ya, sampai menengah. Nah, contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin tadi. Nah, contoh lainnya seperti membuka warung, penjaga keliling, kemudian ada juga pedagang kaki lima, kemudian di lapak-lapak pasar, dan ada pedagang hasil bumi. Nah, di sini adalah contoh pedagang kaki lima dan contoh pedagang di pasar ya, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, ini contoh dari pedagang kaki lima, kemudian ada juga pedagang-pedagang yang ada di pasar ya. Kemudian selanjutnya itu ada usaha jasa. Nah, di sini banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola secara perorangan antara lain ada salon, ada bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, di sini Ibu memberikan contoh di bagian usaha jasa yaitu salon dan bengkel ya, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh usaha perorangan yaitu di bagian salon dan di bagian bengkel ya. Nah, di sini anak-anak usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan maupun dalam bagian hasil. Nah, contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama itu antara lain ada firma, ada CV, ada PT, BUMN, dan perusahaan daerah, serta ada koperasi. Jadi di sini kita akan melihat ya bagian usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ya. Nah, tadi kita sudah melihat usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan, dan sekarang kita akan melihat bagian usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 99. Nah, di sini kita akan membahas tentang firma. Jadi di sini firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, risiko tindakan anggota firma ditanggung secara bersama. Jadi ini adalah contoh usaha yang dikelola secara berkelompok ya. Ini misalnya di bagian firma ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu CV ya. Nah, CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Nah, misalnya lebih dari 2 atau 3 orang ya, itu disebut dengan berkelompok misalnya. Nah, modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal lainnya. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Nah, di mana para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha itu. Nah, sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal firma. Nah, risiko tindakan anggota firma itu ditanggung secara bersama-sama ya. Jadi di dalam modal CV ini tadi ya, dia ada pengusaha ya. Jadi modal ini tadi berasal dari pengusaha, yaitu dari beberapa penanam modal yang bergabung di dalam CV ini tadi ya. Jadi risiko tindakan dalam anggota firma itu dia ditanggung secara bersama-sama ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada PT atau perseroan terbatas. Nah, masih di halaman yang sama ya.
Nah, VT adalah sebuah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Nah, saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam sebuah perusahaan ya. Jadi ini adalah di bagian PT ya. Jadi PT ini adalah sebuah usaha yang dikelola secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya itu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa BUMN ini atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya itu tentunya dimiliki oleh negara. Jadi bukan dimiliki oleh kita sendiri atau dimiliki oleh berkelompok ya. Jadi BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Jadi modalnya itu juga modal yang dimiliki oleh negara atau berasal dari negara itu sendiri. Jadi ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu ada perusahaan jawatan atau perjan, kemudian ada perusahaan umum atau perum, kemudian ada perusahaan perseroan atau yang sering disebut dengan persero. Jadi di sini kita akan melihat satu persatu dari bagian perusahaan ya. Yang pertama itu adalah perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, di mana tujuannya itu adalah pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang perusahaan daerah ya, di mana perusahaan daerah ini tadi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kemudian selain itu, dia juga menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur ya. Jadi di sini perusahaan daerah dia menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya itu bagian koperasi. Nah, ini adalah contoh lambang koperasi Indonesia ya. Seperti ini lambang dari Koperasi Indonesia. Jadi Koperasi Indonesia adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Nah, kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Nah, di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa di Indonesia ada 5 bentuk koperasi. Yang pertama itu adalah koperasi konsumsi, kemudian yang selanjutnya koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Jadi itu ada 5 koperasi yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, ayo berdiskusi itu di halaman 100 ya. Jadi banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, apa yang akan terjadi jika orang tidak mau berusaha? Coba diskusikan bersama teman, kelompokmu, atau karena kalian sedang daring, kalian bisa diskusikan bersama kakak atau orang tua kalian di rumah. Kemudian kalian juga bisa menuliskan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan bersama mereka. Nah, ini adalah contoh laporan diskusi ya. Nah, ibu memberikan satu contoh laporan diskusi. Jadi kurang lebih seperti ini nanti jika kalian berdiskusi tentang apa saja kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat manusia atau masyarakat yang malas tadi ya. Nah, di sini contohnya jika bermalas-malasan tidak mau berusaha akan menyebabkan kebutuhan tidak akan terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan kegiatan ekonomi, manusia dikatakan makhluk ekonomi karena manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini adalah contoh laporan dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama dengan orang tua kalian di rumah ya. Jadi seperti ini ya, contoh dari laporan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi ya. Jika kalian ingin membuat laporan hasil diskusi, jadi kalian bisa membuat seperti ini ya, seperti yang sudah ibu tampilkan ya.